dahsyat siksanya para wanita di neraka. Jadi kalau misalkan kita bilang dahsyatnya siksa para wanita, yang laki-laki jangan, oh ini buat wanita. Jangan begitu. Sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada calon-calon istrimu, bahwa nih wanita jangan sampai kayak begini. Mau dia taklim, wanitanya sering ngaji, sering sedekah, tapi kalau misalkan salah satu ya dosanya dilakukan seperti ini, maka amaliyahnya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali karamallahu wajha. Sahabat Ali, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimah Zahra. Sahabat Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sedang menangis dengan terseduh-seduh. Kemudian ditanya oleh sahabat Ali karamallahu wajhah, "Ada apa wahai ayahku? Ada apa wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Ali, bahwa aku ketika di Isra Mi'rajkan, aku melihat para wanita dari umatku disiksa dalam neraka dengan berbagai macam siksa sehingga aku menangis seperti ini." Jadi sahabat Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha menemui Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad sedang menangis terseduh-seduh. Jadi sedih lain ketok-ketok. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Assalamualaikum wahai ayahku." Itu Nabi Muhammad nggak jawab. "Waalaikumsalam." Sembari Nabi Muhammad itu menangis terseduh-seduh, yang benar-benar nangis pada saat itu. Karena Nabi Muhammad begitu cinta sama kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad benar-benar nangis sampai salamnya pun nggak mau buru-buru dijawab. "Waalaikumsalam." Beri nangis. Ditanya, "Kenapa?" "Aku ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat dari umatku para wanita disiksa oleh Allah sehingga aku menangis seperti ini. Pertama, aku melihat wanita digantung memakai rambutnya sedangkan otaknya mendidih. Itu karena rambutnya terurai dan laki-laki lain melihatnya atau tidak berhijab." Jadi digantung wanita sedangkan otaknya mendidih. Digantung, memakai rambutnya, gantung, otaknya itu mendidih. Itu seram sekali, insyaallah tabarakallah. Jadi kalau kita ngelihat, kalau kalian sayang sama ibu kalian, jangan suka nge-share foto-foto yang nggak pakai jilbab. Jangan nyepelein. Jadi kalau pakai jilbab yang bener. Terus kalau misalkan di ruang tamu ada foto keluarga yang perempuan-perempuan yang nggak pakai hijab, dicopot. Bukan fotonya lu copot. Bukan satu orang, tapi bingkainya dibawa semua. Kalau mau ditaruh di ruang tamu umpama, ya pakai yang tutup aurat semua. Gitu. Jadi jangan pamer gitu. Kan banyak kaum wanita itu yang banyak disiksa di dalam api neraka. Maka hati-hati. Yang laki-laki jangan pernah mamerin foto orang tuanya. Mau keadaan orang tuanya lagi ngapain, kalau nggak pakai jilbab jangan. Ya, karena udah tua. Ini nggak apa-apa lah, Beb. Nggak mau tua kayak mau apa? Jangan. Ingat hadis Nabi, la dororo wala diroro. Jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Gitu. Maka saya nggak pernah nge-share foto-foto yang ada aurat-auratnya. Pernah lah sekali, cuman saya langsung hapus. Khilaf itu namanya. Cuman kalau yang perempuan-perempuan jaga. Ini kamu yang punya orang tua, yang punya calon gitu, jangan banyak dipamer. Nanti nggak jadi. Saya orang pertama yang ngatain mampus. Nggak bercanda lah. Pertama, yang kedua, Nabi Muhammad melihat wanita diikat memakai lidahnya. Nabi Muhammad melihat ada wanita yang diikat memakai lidahnya diikat, dan air panas dituangkan ke mulutnya. Jadi lidah diikat, air panas dituangkan ke mulutnya. Kenapa itu? Karena menyakiti suaminya. Menyakiti suaminya bukan karena nyekek, bukan. Ini dari lidahnya nih. Gua nikah sama lu gini-gini aja hidup gua. Padahal lakinya cuman biasa aja, nggak sakit hati. Tapi hukum Allah berjalan di situ.
Maka hati-hati, jadi perempuan tuh mulutnya jangan lemes. Mau dia sering ngaji, mau dia sering sholat segala macam, ini lisannya nyakitin suaminya. Karena suaminya mah nggak sakit hati, karena udah sering. Makanya ajarin nih, gue bisa ngaji, nih kayak begini ngajinya nih, kayak gitu, kayak gini ngajinya nih. Kenapa? Lidah perempuan, mau dia taklim, dia ngaji, dia umroh, dia haji, dia nyakitin suaminya, itu amaliyahnya tertolak sama Allah. Hati-hati, jangan protes, ini udah hukum Allah kayak begitu. Kalau udah ada perintahnya Nabi, nggak usah diprotes. Udah, kayak misalkan orang bahlul ditanya, sholat biar apa sih? Nanya kayak gitu dia. Udah perintahnya Allah, udah perintahnya Nabi dari Allah, udah nggak usah protes, sholat aja. Gitu. Nggak usah nanya-nanya, sholat aja mendingan. Karena kita ngikut. Wanita itu lidahnya itu diikat, langsung dituangkin air panas. Dia sembari ngomong, ampun ya Allah, sakit ya Allah, ampun ya. Kenapa? Karena dia semasa hidupnya menyakiti suaminya, bikin hatinya suaminya sakit gitu. Hati-hati. Nah, kamu belajar yang belum nikah, kadang udah belajar kayak begini, ketika udah kejadian langsung diuji sama Allah. Ini lupa nih yang kayak beginian. Makanya buru-buru istighfar, astagfirullah ya Mas, maafin ya, maafin kalau mulut gue lemes nih, maafin gue takut ini lewat amaliyah gue ini hilang karena lu surganya gue, kan kayak gitu. Jadi hati-hati nih mulut, jangan mentang-mentang bener perempuan ngomongnya nyablak, ngomongnya kasar sama suami, cuma nyakitin biasa, tapi suaminya enjoy karena udah keseringan, jadi lasar laki PA lu, laki gitu dong, kayak gitu doang udah. Itu istrinya kata Allah, lidahnya diikat, dituangin air panas, kayak gitu. Makanya hati-hati perempuan, hati-hati. Makanya saya selalu ngajarin istri saya, kalau punya mulut jangan kasar ngomongnya, nggak boleh. Emang gimana? Ya kalau wanita itu kalau ngomong sama suami yang lembut, yang baik, yang bagus, yang santun, kayak gitu. Terus ajarin aja terus. Bener-bener ngajarin. Tulus dari hati, serius mau ngajarin istrinya. Serius mau ngajarin anaknya. Kan gitu. Jadi dijaga. Yang ketiga, wanita diikat kakinya sampai ke dadanya karena berhubungan dengan laki-laki lain di tempat tidur suaminya dan dimasukkan ke lautan nanah dan darah yang mendidih. Ini jelas nih selingkuh. Wanita diikat ke kakinya sampai ke dadanya karena berhubungan dengan laki-laki lain. Ini mah tingkat orang-orang atas lah, yang finansialnya banyak ya. Kalau tingkatan kita kampung kayak gini mah boro-boro selingkuh, ngasih makannya aja 2 empot-empotan, gitu kan? Jadi ini hukuman bagi wanita yang selingkuh, diikat kakinya sampai ke dadanya karena berhubungan dengan laki lain di tempat tidur suaminya, dan dia dimasukkan ke lautan nanah dan darah yang mendidih terus setiap hari kayak begitu. Angus tumbuh lagi. Yang kelima, wanita kepalanya kepala babi, badannya badan keledai karena suka adu domba dan dusta.